Bayangkan transformasi digital ini tanpa teriakan wanita. Ketika inovasi dipicu dari sekumpulan perspektif, di mana sebuah perangkat lunak terlahir dari sudut pandang yang sama, sementara separuh aspirasi justru tersingkirkan. Di dunia yang dibangun oleh algoritma, ia membawa bias dari siapa yang menulisnya. Di sanalah peran wanita diremehkan, bukan karena kurang mampu, tapi karena tidak diberi ruang. Tahun 2026 bukan sekedar angka, tapi titik ketika teknologi tidak lagi hanya menerjemahkan masa depan, namun aktif membentuknya melalui software architecture, menentukan siapa yang diakomodasikan dan siapa yang diabaikan. Ini bukan soal inovasi, tapi soal peluang, keadilan, dan nilai kemanusiaan yang kita pilih untuk dipertahankan. Di dunia yang mendambakan kreativitas dan kolaborasi, masihkah membiarkan batas tak kasat mata yang memisahkan perempuan dari ranah teknologi? Sistem kerja dan budaya industri gagal memberi kesetaraan. Bias itu perlahan tersemat dalam setiap baris kode yang kita gunakan sehari-hari. Dari titik inilah pertanyaan lahir. Haruskah kita terus menerima sistem yang membangun masa depan tanpa suara yang setara? Investigasi ini bukan sekedar teknologi, melainkan tentang keadilan dan martabat kita sebagai bangsa. Dan inilah kisah tentang upaya menghapus sekat gender demi sebuah inovasi yang benar-benar manusiawi. Setiap sistem future lahir dari keputusan seorang software engineering. Namun sejarah menunjukkan tidak semua engineering dapat pengakuan akses yang sama, terutama perempuan. Ketika perempuan menjadi komputer, menurut artikel SVU WWEST awal abad ke-20 hingga Perang Dunia Kedua, istilah komputer tidak merujuk pada mesin, tapi manusia yang mayoritasnya perempuan. Awal abad ke-19 ada Lovelock, pionir dunia programming, merancang algoritma pertama untuk mesin hitung disebut analytic engine, sering disebut langkah lahirnya software engineering. Selama Perang Dunia Kedua, perempuan dipekerjakan sebagai human computers, orang yang melakukan perhitungan manual kompleks sebelum komputer digital ada. Banyak dari mereka programmers pertama untuk ENIAC, komputer elektronik pertama yang dapat diprogram. Tokoh seperti Grace Hopper menciptakan compiler, perangkat lunak yang menerjemahkan instruksi manusia ke bahasa mesin, inovasi kunci software development. Seiring berkembangnya teknologi, representasi perempuan dalam computer service dan software engineering berubah drastis. Di awal 1980, perempuan mencapai 36 hingga 37% menjadi penerima gelar ilmu komputer. Angka itu menurun di akhir 1990, hanya 1 dari 5 lulusan perempuan, menguatkan fakta bahwa coding dan teknik adalah profesi maskulin. Hari ini perempuan kurang terwakili di software engineering meski mereka berkontribusi besar. Data global menunjukkan perusahaan teknologi sekitar 20 hingga 30% pekerja perempuan. Beberapa peran sistem development representasi perempuan lebih rendah lagi. Misal penelitian menunjukkan 10% perempuan di bidang riset sistem komputer, sektor dari software dan infrastruktur engineering. Selain angka, perempuan menghadapi tantangan tambahan seperti work-life balance, stereotype gender, dan kurang dukungan komunitas dalam engineering teams. Inklusivitas bukan sekedar angka, tapi memastikan perempuan punya akses yang sama dalam software life cycle, dari requirement, coding, code review, hingga sistem architecture. Tim beragam secara gender menghasilkan software lebih responsif pada kebutuhan pengguna yang luas. Jika kita menoleh ke arah belakang, ironis makin terasa. Pada awal komputasi, perempuan menjadi tulang punggung dunia teknologi. Mereka menulis algoritma, menulis data, dan menjaga sistem tetap berjalan. Jauh sebelum profesi software engineering sebelum seperti hari ini. Namun teknologi berubah jadi simbol kekuasaan, status, dan ekonomi. Ruang perlahan menyempit dan bahkan menghilang. Perempuan yang berada di garis depan kini terdesak ke pinggir sistem yang mereka bantu bangun. Pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya pembangun dunia digital yang kita gunakan setiap hari? Di balik layar ponsel, aplikasi, dan sistem cerdas, ternyata ada barisan kode yang ditulis oleh manusia. Sejak awal, tidak semua manusia diberi ruang yang sama untuk ikut menciptakannya. Ketika teknologi mulai dilihat sebagai sumber kekuasaan, pengaruh, dan keuntungan ekonomi, peran perempuan perlahan terpinggirkan. Dunia teknologi berubah menjadi ruang sempit bagi perempuan untuk bertahan dan berkembang. Data perusahaan teknologi raksasa dunia memperlihatkan pola yang jelas. Di 5 perusahaan besar, Google, Apple,
Facebook, Amazon, dan Microsoft, keterwakilan perempuan dalam posisi teknis inti masih berada di bawah 30%. Bahkan pada beberapa perusahaan, angkanya hanya sekitar 23 hingga 25%. Artinya, mayoritas perangkat lunak membentuk kehidupan modern dikembangkan tanpa representasi yang seimbang. Ironisnya, semakin tinggi posisi yang dituju, semakin sedikit perempuan yang bertahan. Fenomena ini dikenal sebagai glass ceiling, batas tak terlihat yang membatasi langkah perempuan menuju posisi kepemimpinan. Di level C-suite, hanya sekitar 11% posisi strategis diisi perempuan. Bukan sekedar soal kemampuan, melainkan sistem dan budaya kerja belum sepenuhnya inklusif. Dampaknya tidak berhenti pada angka statistik. Ketika pengembangan teknologi didominasi satu perspektif, produk lahir pun beresiko bias. Teknologi tidak pernah netral, ia membawa nilai, sudut pandang, dan asumsi dari penciptanya. Tanpa keragaman, inovasi berpotensi gagal menjawab kebutuhan masyarakat secara utuh. Bagi generasi muda, khususnya siswa SMK yang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja digital, realitas ini adalah cermin masa depan. Dunia teknologi bukan hanya membutuhkan keterampilan, tetapi juga membutuhkan keadilan dan kemanusiaan. Inklusivitas bukan sekedar tuntutan moral, melainkan syarat agar inovasi benar-benar terdampak. Karena akhirnya, kode bukan hanya baris perintah, ia suara dan masa depan teknologi yang adil hanya terwujud ketika tidak ada suara, terutama suara perempuan yang disingkirkan dari proses penciptanya. Di balik layar teknologi yang kita gunakan setiap hari, ada angka yang jarang dibicarakan. Jadi, kami telah mengulik beberapa artikel data. Data tersebut mengatakan bahwa hanya 22-25% perempuan yang bekerja sebagai software engineering. Nah, menurut Anda sebagai dosen sistem informasi, apakah data tersebut termasuk fakta atau mitos? Oke, jadi kalau kita bicara data atau mitos, berarti kan kita harus kembali pada orang yang sudah neliti ya. Iya. Jadi barusan sudah saya kirim juga linknya, itu ada sebuah paper yang sudah diterbitkan di tahun, walaupun itu agak lama ya, tahun 2011, tetapi itu relevan sepertinya sampai sekarang. Kita perlu cek lagi yang terbaru. Saat itu dikatakan bahwa perempuan yang bekerja di sektor STEM, jadi bukan hanya di software engineering ataupun IT ya, STEM secara umum, itu hanya 24%. Itu memang datanya seperti itu. Bukan saya yang neliti, tapi itu paper orang lain yang dia sudah meneliti. Ya. Presentasi tersebut muncul dari permasalahan tentang kontribusi perempuan yang kerap diremehkan. Ide mereka sering dipertanyakan, dan peluang promosi tidak setara dengan rekan laki-laki. Kira-kira, apa alasan yang terdapat permasalahan tersebut menurut Anda sebagai dosen dalam sistem informasi? Sebenarnya kalau kita bicara job opening itu nggak ada ceritanya diferensiasi gender sebenarnya. Tetapi ya itu tadi, karena kita bicarakan supply and demand ya. Permintaannya nggak minta cowok sih gitu. Tapi ketersediaannya memang nggak ada yang cowok ya, nggak ada yang cowok, nggak ada yang cewek gitu ya. Jadi ya akhirnya masuk ya cowok-cowok juga. Jadi enggak sih, kalau secara opportunity itu sebenarnya sama. Dibilang kemampuan kita terbatas, enggak gitu. Saya punya banyak sekali teman perempuan yang jadi maksudnya mereka jadi sambuan gitu Mbak. Jadi enggak. Jadi kalau kita bicara kemampuan, jelas enggak. Tapi memang kadang kita sendiri yang salah. Kita yang suka ngasih excuse buat diri kita. Pengalaman saya dulu S1 itu kalau ada project apa-apa, akhirnya cewek yang jadi sistem analis, bikin dokumen, yang bagian programmernya yang cowok. Akhirnya kemampuan teknis ngodingnya ya akhirnya kalah. Kan jam terbang ya kalau kita bicara coding. Ya itu sih sebenarnya, ya itu yang mungkin harus kita sebagai perempuan, kita sendiri yang harus empowerment diri kita sendiri juga ya, biar nggak gitu. Permasalahan tersebut dapat dikatakan gender yang berdampak kepada tekanan psikologis seseorang, termasuk rasa tidak percaya diri dan kelelahan mental. Meski secara objektif mereka kompeten dan berprestasi. Kira-kira Anda pernah mengalami pengalaman seperti itu atau tidak? Dan bagaimana cara mengatasinya hingga bisa menciptakan sebuah inovasi? Kelelahan mental. Oke, jadi karena gini, settingan di keluarga kita itu masih perempuan mengambil porsi jauh lebih banyak di keluarga, ya. Laki-laki bekerja 8 jam,
pulang dia santai, gitu ya, main sama anak, ngobrol sama istri pulang kerja, masak, beres-beres, ngurusin PR-nya anak, gitu ya. Jadi kelelahan itu sebenarnya kalau yang saya alami ya, bukan di dunia kerjanya sebenarnya, tetapi karena proporsi waktu dan tenaga kita itu tersedot banyak untuk rumah tangga. Gimana mengatasinya? Kalau kita bicara gimana mengatasinya itu kan struggling masing-masing orang. Ada yang bisa apa ya istilahnya, menemukan titik keseimbangan masing-masing. Itu kan personal, Mbak. Sama-sama sarjana komputer dari kampus saya bisa menemukan titik keseimbangan karena suami saya bisa diajak kompromi, bisa ngasih izin gitu ya, kan nggak semua laki-laki ngasih, nah kayak gitu sih. Lanjut, fenomena bias gender di bidang teknologi terjadi di beberapa tempat, sedangkan pada faktanya pencipta bahasa pemrograman sendiri adalah seorang perempuan. Ibu sebagai seorang wanita yang sudah mendapat pengalaman, adakah sisi spesial dari seseorang perempuan di dunia IT yang tidak disadari banyak orang? Banyak. Yang saya temukan tuh banyak. Mungkin karena saya perempuan ya, jadi saya care terhadap itu. Kelebihan laki-laki jelas banyak gitu ya tadi ya kayak gitu. Tapi sebenarnya perempuan itu ketika saya lihat dia terjun ke dunia pekerjaan, salah satu kelebihan kita itu adalah kita teliti dan rapi gitu. Apa kesan dan pesan Anda sebagai seorang akademis di bidang IT untuk semua perempuan di bidang ini supaya dapat menjadi bersemangat dan belajar dan berinovasi? Pesan saya adalah kenali bahwa kita juga punya kemampuan sebenarnya. Kita juga punya kelebihan. Kita juga bisa sejajar dengan lelaki dalam sisi pekerjaan sebenarnya. Walaupun ya itu tadi tetap kalau kita bicara coding itu kan ada constraint ya, ada constraint yang memang itu udah nggak bisa, ada limitation itu oke. Tapi kita tetap harus menyadari bahwa kita juga bisa berprestasi, kita juga bisa sejajar sama mereka. Ya sudah, maksimalkan itu. Pada prinsipnya bisa, sangat bisa sekali karena saya sudah mengenal banyak perempuan yang luar biasa. Pembimbing satu saya, profesor saya perempuan. Jadi kita punya banyak sekali perempuan yang bisa kita jadikan teladan. Jadi jangan berkecil hati. Masalah kendala-kendala tentang fitrah, kendala-kendala tentang pandangan di sekitar kita itu bisa diselesaikan masing-masing. Ya kita harus berjuang untuk itu sih. Dalam filosofi Jawa, memayu hayuning bawakno berarti memperindah dan menjaga keseimbangan dunia. Di era digital, dunia itu bukan hanya alam, tapi juga ruang teknologi yang kita bangun bersama. Jika perempuan masih dibatasi dalam dunia software engineering, maka keseimbangan itu belum utuh. Memperindah dunia hari ini berarti membuka ruang setara karena inovasi yang adil lahir dari keberagaman yang dihargai.